Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di materi IPA kelas 7. Kita sekarang masuk pada bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Ini sebenarnya melanjutkan anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah sampai pada yang pertemuan kedua. Nah, yang sudah kita sampaikan yaitu kemarin adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita lanjutkan pada materi ini yang kedua. Yang pertama, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi sudah selesai kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Jangan lupa anak-anak kamu siapkan dulu buku paketmu, buku paket IPA kelas 7. Silahkan dibuka halaman 60. Bapak akan menerangkan halaman 60 sampai dengan halaman 66. Yang kita pelajari sekarang adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Ada 5 kingdom, yaitu kelompok Monera, Protista, fungi atau jamur, kelompok plante, tumbuhan, dan kelompok animalia. Ini Bapak jadikan 2 kali pertemuan. Nah, yang pertemuan sekarang ini kita membicarakan tentang yang Monera, Protista, dan fungi. Nah, kita lihat sekarang pengertiannya. Pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Manfaatnya, 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok 5 kingdom itu. Yang pertama adalah kelompok Monera. Apa itu? Silakan dilihat. Nah, anggota kingdom Monera itu adalah makhluk hidup yang bersel satu. Dalam istilah kerennya adalah uniseluler, yang tidak memiliki membran inti sehingga dikatakan sebagai prokaryotik. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Nah, kita bahas satu-satu, kita lihat bakteri dan ganggang biru. Nah, yang ini kelompoknya bakteri itu ada beberapa bentuk anak-anak. Ini adalah bakteri yang berbentuk kokus ya, bulat ya. Ini contohnya adalah Streptococcus. Bentuk yang berikutnya adalah berbentuk bacillus atau berbentuk batang bakterinya. Ini gambarnya, kamu lihat contohnya. Ini contohnya adalah Lactobacillus casei. Berikutnya adalah yang berbentuk spiral atau spirillum. Contohnya adalah Treponema pallidum. Itu gambarnya seperti pir ya, spiral ya, spirum, spirillum. Nah, berikutnya adalah ganggang biru. Tadi ada kelompoknya bakteri dan ganggang biru. Sekarang yang ganggang biru dalam istilah biologinya adalah cyanobacteria. Ini bentuknya seperti itu anak-anak gambarnya. Kamu lihat ini bentuknya. Ini contohnya namanya spirulina. Dan yang di bawah ini adalah Nostoc commune. Itu contoh dari ganggang biru. Tadi yang A, kelompoknya Monera, sekarang kelompoknya Protista. Nah, Protista itu memiliki membran inti. Kalau yang tadi, yang Monera, itu tidak memiliki membran inti, dikatakan prokaryotik. Nah, yang Protista itu memiliki membran inti, dikatakan sebagai eukaryotik. Bersel tunggal dan multiseluler. Protista itu dibedakan menjadi protista yang mirip hewan, kelompoknya Protozoa,
protista yang mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista yang mirip jamur. Kita lihat satu-satu. Ini yang protista mirip hewan atau protozoa. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat dibedakan atas 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah Rhizopoda, alat gerak berupa kaki semua. Contohnya adalah amoeba dan entamoeba histolytica. Yang kedua adalah Flagellata, alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagellum. Contohnya adalah Trypanosoma gambiense. Yang ketiga adalah Ciliata, alat geraknya berupa bulu getar atau cilia. Contohnya adalah Paramecium. Yang keempat adalah Sporozoa, tidak mempunyai alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium tersiana. Yang berikutnya adalah protista yang mirip tumbuhan. Ada yang mengatakan kelompoknya alga. Nah, ini yang pertama ada alga hijau atau Chlorophyta. Contohnya adalah Spirogyra, ada Chlorella. Yang kedua adalah alga keemasan atau Chrysophyta. Contohnya adalah Ochromonas dan Navicula. Yang ketiga adalah alga pirang atau coklat, Pheophyta. Contohnya adalah Sargassum dan Macrocystis. Yang keempat adalah alga merah atau Rhodophyta. Contohnya itu Gelidium dan Gracilaria. Ini untuk pembuatan agar-agar biasanya. Yang kelima adalah alga api atau Pyrophyta. Contohnya adalah Noctiluca dan Gymnodinium. Yang keenam adalah Euglenophyta. Contohnya adalah Euglena viridis dan Euglena gracilis. Nah, berikutnya adalah protista mirip jamur. Itu ada dua, ada Myxomycota atau jamur lendir. Contohnya adalah Physarum polycephalum. Itu gambarnya. Yang kedua adalah Oomycota atau jamur air. Contohnya adalah Saprolegnia. Nih, bentuknya seperti tetesan air. Nah, berikutnya kita masuk ke yang selanjutnya adalah yang kelompok fungi. Tadi yang sudah kita bicarakan ada protesta, ada monera. Nah, sekarang yang ketiga adalah kelompok fungi. Fungi itu jamur, anak-anak. Kelompok jamur itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang masuk dalam kelompoknya Zygomycotina. Ciri-cirinya kamu lihat ini, mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat, menghasilkan zygospora. Nah, contohnya ini Rhizopus stolonifer, jamur roti. Ada dua contoh yang saya berikan, ada Rhizopus oligosporus, contohnya jamur tempe. Nah, ini kamu perhatikan gambarnya Rhizopus stolonifer, berarti dia memiliki stolon. Bagian yang memanjang ini, nah, ini stolon. Ya. Berikutnya adalah Ascomycotina. Ciri-cirinya mempunyai hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler dan multiseluler, menghasilkan ascospora. Contohnya adalah Neurospora crassa. Ini contoh gambarnya. Berikutnya adalah kelompoknya Basidiomycotina. Ciri-cirinya struktur tubuh multiseluler dan bersifat makroskopis. Multi itu berarti banyak sel dan bersifat makro, berarti ukurannya besar. Dapat membentuk tubuh buah, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Contohnya adalah Volpariella volvaceae. Ini adalah contohnya adalah jamur merang. Ini gambarnya, contohnya kamu perhatikan jamur merang yang enak dimakan itu. Nah, saya lanjutkan. Ada bagian kelompok Deuteromycotina. Hifanya bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin. Hidup sebagai saprofit atau parasit, reproduksi seksualnya belum diketahui. Contohnya adalah Epidermophyton floocosum
dan trikopiton. Ini gambarnya, kamu perhatikan. Nah, itu dulu anak-anak. Apa namanya? Klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan karena ini masih panjang. Kalau terlalu banyak kalian nanti bingung untuk mengingat-ingat. Ini dulu anak-anak, tolong dibaca dengan baik ya. Dibuka bukunya halaman 60 sampai dengan halaman 66. Tuh. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.